Ruangan makan malam keluarga Pratama di rumah mewah kawasan Menteng, Jakarta, terasa sesak oleh ketegangan yang tak terucapkan. Aisyah Pratama, gadis 16 tahun dengan rambut hitam panjang dan mata tajam, duduk di samping Ratih, teman sekolahnya yang selalu membuat hatinya berdegup kencang. Ketika tangan mereka secara diam-diam bertaut di bawah meja mahoni yang mengkilap, ayah Aisyah, Pak Budi Pratama, pemilik Pratama Group, melihatnya dengan mata membelalak. "Apa yang kalian lakukan?" bentaknya sambil berdiri tiba-tiba, dan tamparan keras mendarat di pipi Aisyah, membuat seluruh keluarga terdiam syok. "Kamu membawa malu ke keluarga ini dengan pacar wanita. Keluar dari rumah ini sekarang juga," kata ayahnya dengan suara dingin yang penuh amarah, sementara ibu Aisyah hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Aisyah berdiri dengan pipi terasa panas dan air mata mengalir, tapi matanya penuh tekad yang baru saja lahir. Malam itu ia meninggalkan rumah dengan hanya tas kecil berisi baju dan buku catatan, meninggalkan Ratih yang menangis di belakang pintu sambil berbisik, "Aku akan menunggu kamu, Aisyah." Keesokan harinya, berita tamparan itu menyebar di kalangan keluarga besar dan tetangga. Pak Budi, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses di industri properti Jakarta, menyatakan di depan saudara-saudaranya bahwa Aisyah bukan lagi anaknya. Dia telah memilih jalan yang salah, dan Pratama Group tidak butuh anak seperti itu, katanya sambil memukul meja rapat. Aisyah mendengar semua itu dari luar pagar, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak menangis lagi. Ia naik angkot menuju stasiun Gambir, membeli tiket kereta ke Bandung dengan uang tabungan kecil yang ia kumpulkan dari les priat. Di kereta, ia duduk sendirian, memandang sawah-sawah yang hijau, dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari ia akan kembali dengan kekuatan yang tak bisa dihancurkan siapapun. Di Bandung, Aisyah tinggal di kos sederhana dekat kampus Universitas Padjadjaran. Ia bekerja paruh waktu sebagai pembantu rumah tangga sambil kuliah hukum dengan beasiswa. Setiap malam, ia belajar sampai subuh, membaca buku-buku tentang hukum perusahaan dan strategi litigasi. Ratih, yang tetap di Jakarta, mengirim pesan rahasia melalui telepon umum setiap 2 minggu sekali. "Aku masih mencintaimu, jangan menyerah," kata Ratih suatu malam, suaranya pelan agar tidak ketahuan orang tua. Aisyah menjawab dengan suara tegas, "Aku akan jadi pengacara terbaik, dan suatu saat aku akan buktikan bahwa mereka salah." Hubungan mereka tetap tersembunyi, hanya lewat surat dan panggilan singkat, karena di Indonesia tahun itu, cinta sesama jenis masih dianggap aib besar yang bisa menghancurkan masa depan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Aisyah lulus cum laude, kemudian melanjutkan magang di Irma Hukum Kecil di Jakarta. Ia belajar bagaimana membaca kontrak rumit, bagaimana menemukan celah hukum, dan bagaimana memenangkan kasus dengan logika dingin. Sementara itu, Pratama Group semakin besar di bawah kendali ayahnya, tapi Aisyah tidak pernah menghubungi keluarga. Ratih juga tumbuh, bekerja sebagai asisten manajer di Wijaya Holdings, perusahaan rial besar yang selama ini mengincar lahan Pratama Group. Mereka bertemu secara rahasia di kai kecil di kawasan Kemang, tangan mereka bertaut di bawah meja seperti dulu, tapi kali ini dengan senyum yang lebih dewasa dan penuh rahasia. "Kita harus sabar," bisik Ratih suatu sore. Aisyah mengangguk, tapi di dalam hatinya sudah tumbuh ambisi yang lebih besar daripada cinta saja. 12 tahun setelah tamparan itu, Aisyah Pratama kini berusia 28 tahun, duduk di ruang rapat lantai 30 Gedung Wijaya Holdings di Sudirman, Jakarta.
Ia mengenakan setelan hitam rapi, rambutnya dikat tinggi, dan matanya tidak lagi penuh air mata melainkan penuh perhitungan. Sebagai pengacara senior di DC Akuisisi, ia baru saja ditugaskan memimpin kasus pengambilalihan Pratama Group. Ini kesempatan emas, Bu Aisyah, kata bosnya, Pak Wijaya, sambil tersenyum puas. Kamu tahu seluk-beluk perusahaan itu lebih baik daripada siapapun. Aisyah hanya mengangguk, tapi di dalam dadanya ada badai. Ia tahu ayahnya masih memimpin perusahaan itu, dan ia tahu bahwa Ratih kini menjabat sebagai wakil direktur operasional di Wijaya Holdings, posisi yang dicapai berkat rekomendasi diam-diam dari Aisyah sendiri 2 tahun lalu. Malam sebelumnya, di apartemen kecil Ratih di kawasan Kuningan, mereka bertemu lagi. Kamu yakin mau ambil kasus ini? Tanya Ratih sambil memegang tangan Aisyah di atas meja makan. Lampu kota Jakarta berkelap-kelip di jendela. Aisyah menatap mata kekasihnya lama. Ini cara aku membuktikan diri, Ratih. Ayahku pernah bilang aku tidak berguna. Sekarang aku akan ambil apa yang dia bangun. Ratih tersenyum tipis, tapi ada kekhawatiran di matanya. Tapi kita harus tetap rahasia. Kalau ada yang tahu hubungan kita, semuanya hancur, karirku, posisimu, semuanya. Aisyah mengangguk, tapi ia sudah memutuskan untuk tidak mundur. Ambisi telah mengalahkan rasa takut. Keesokan paginya, rapat pertama dengan tim akuisisi dimulai. Aisyah menyajikan analisis hukum yang tajam tentang celah di kontrak lahan Pratama Group di kawasan Bogor. Rekan-rekannya terkesan. Kamu luar biasa, Bu, kata salah satu junior. Aisyah tersenyum dingin. Ia tahu dokumen-dokumen itu pernah ia lihat di meja ayahnya saat masih kecil. Sore harinya, ia menerima panggilan dari Ratih. Ayahmu sudah tahu kamu yang memimpin kasus ini. Dia marah besar di rapat pagi tadi. Aisyah diam sejenak, lalu menjawab, bagus. Biarkan dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Di kantor Pratama Group, Pak Budi berjalan mondar-mandir. Anakku sendiri yang menjual kami ke musuh, katanya pada istrinya. Ibu Aisyah hanya menangis pelan. Sementara itu, Ratih di Wijaya Holdings harus berpura-pura tidak kenal Aisyah di depan rekan kerja. Setiap kali mereka bertemu di lift, mereka hanya mengangguk sopan, tapi malam hari di apartemen, mereka saling berpelukan dan berbisik rencana. Kita bisa menang bersama, kata Ratih. Aisyah mengangguk, tapi ia mulai merasa ada retak kecil di antara mereka. Ambisinya semakin besar, dan ia tahu bahwa untuk menang, ia mungkin harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Negosiasi pertama antara Wijaya Holdings dan Pratama Group berlangsung di Hotel Bintang 5 di kawasan Tamrin. Aisyah duduk di kursi utama sebagai perwakilan pengacara Rial, sementara ayahnya duduk di seberang dengan wajah merah menahan amarah. Kamu berani datang ke sini, Aisyah, kata Pak Budi dengan suara rendah. Aisyah menatap ayahnya tanpa berkedip. Ini bisnis, Pak. Bukan urusan pribadi. Di dalam ruangan, Ratih duduk sebagai perwakilan Wijaya, tangannya di bawah meja mengepal. Ia tahu Aisyah sedang memainkan peran dingin yang telah dilatih bertahun-tahun. Setelah rapat, Aisyah dan Ratih bertemu di parkiran bawah tanah. Kamu hampir membuat ayahmu stroke tadi, kata Ratih pelan. Aisyah tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Aku punya bukti bahwa kontrak lahan Bogor mereka melanggar peraturan tata kota tahun 2018.
Kalau kita dorong, mereka akan kehilangan 40% aset. Ratih menggeleng. Tapi itu akan membuat ratusan karyawan kehilangan pekerjaan, Aisyah. Termasuk keluargamu. Aisyah menatap Ratih lama. Kamu mulai ragu. Dulu kamu yang bilang kita harus ambil kesempatan ini. Ratih diam, lalu memeluk Aisyah sekilas sebelum mereka berpisah. Keesokan harinya, Aisyah bekerja sampai larut. Ia menyusun dokumen tuntutan hukum yang akan diajukan ke pengadilan. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti balas dendam yang lama ditunggu. Tapi malam itu, saat ia menerima pesan dari Ratih, "Aku mencintaimu, jangan lupa," itu ada sedikit keraguan. Ia ingat malam tamparan dulu, ingat bagaimana keluarganya membuangnya seperti sampah. Ambisi mengalahkan keraguan itu. Ia tekan tombol kirim dokumen ke bosnya. Di pihak Pratama, Pak Budi memanggil pengacara keluarga. "Kita harus lawan dengan segala cara," katanya. Sementara itu, berita tentang pengacara anak sendiri yang serang perusahaan ayah mulai bocor ke media bisnis. Aisyah membaca headline itu di ponselnya dan tersenyum dingin. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Ratih meneleponnya tengah malam. "Kamu yakin ini jalan yang benar?" Aisyah menjawab dengan suara tenang, "Ini satu-satunya jalan agar kita bisa hidup bebas suatu hari nanti." Tapi di dalam hatinya, ia tahu harga yang harus dibayar mungkin lebih mahal dari yang ia bayangkan. Pengadilan bisnis di Jakarta Pusat dipenuhi wartawan ketika Aisyah masuk sebagai pengacara utama Wijaya Holdings. Ia mempresentasikan bukti-bukti dengan logika tajam yang membuat hakim mengangguk setuju. Perusahaan Pratama telah melanggar klausul lingkungan di lahan Bogor, katanya dengan suara mantap. Di bangku saksi, Pak Budi menatap putrinya dengan mata penuh kecewaan. Ratih duduk di belakang, tangannya gemetar. Setelah sidang, Ratih menarik Aisyah ke lorong belakang. "Kamu baru saja menghancurkan reputasi ayahmu di depan umum. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan?" Aisyah menjawab dingin, "Dia pernah menghancurkan aku dulu. Sekarang giliranku." Malam itu, di apartemen Ratih, suasana tegang. "Aku takut kita kehilangan satu sama lain karena ini," kata Ratih sambil menangis pelan. Aisyah memeluknya lama. "Kita tidak akan kehilangan. Aku lakukan ini untuk kita berdua." Tapi keesokan paginya, Aisyah menerima tawaran promosi besar dari Pak Wijaya jika akuisisi berhasil. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, semuanya sia-sia. Ia memutuskan untuk melanjutkan dengan strategi lebih agresi, membocorkan informasi internal Pratama yang hanya ia ketahui. Di kantor Wijaya, tim merayakan kemajuan. Aisyah menjadi pusat perhatian. Tapi saat ia pulang, ia menemukan pesan dari ibunya yang jarang sekali menghubungi, "Ayahmu sakit jantung setelah sidang kemarin. Tolong berhenti, Nak." Aisyah membaca pesan itu berkali-kali, tapi ia hapus tanpa balas. Ambisi telah membuatnya kebal terhadap rasa bersalah. Ratih menelepon. "Aku dengar kamu akan dorong kasus ke tingkat banding. Itu berarti aku harus lawan kamu di depan publik." Aisyah menjawab, "Kita tetap rahasia di belakang panggung." Itu sudah cukup. Ratih diam lama sebelum menutup telepon. Retakan di hubungan mereka mulai terlihat jelas. Sementara itu, Pratama Group mulai kehilangan investor. Saham turun drastis.
Aisyah melihat laporan itu dengan perasaan campur aduk, puas sekaligus hampa. Ia tahu setiap langkah maju membawa kerugian yang tak bisa diperbaiki, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Sidang banding menjadi titik balik. Aisyah berdiri di depan hakim dengan berkas baru yang ia susun semalaman. Berdasarkan bukti ini, Pratama Group tidak layak lagi mengelola aset tersebut, katanya dengan suara tenang. Ayahnya, yang kini tampak lebih tua dan lemah, hanya bisa menatap lantai. Di luar ruangan, Ratih menunggu dengan wajah pucat. Setelah sidang, ia menghadang Aisyah di koridor. "Kamu benar-benar mau hancurkan semuanya, termasuk aku?" Aisyah menjawab, "Ini bukan tentang kamu, Ratih. Ini tentang keadilan yang dulu tidak aku dapatkan." Ratih menggeleng. "Keadilan atau balas dendam? Kamu sudah berubah, Aisyah." Malam itu untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, mereka bertengkar hebat di apartemen. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus melihat kamu hancurkan orang-orang di sekitar kita," kata Ratih. Aisyah membalas dingin, "Kalau kamu tidak kuat, mungkin kita memang tidak seharusnya bersama." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Ratih menangis. Aisyah pergi tanpa memeluknya. Keesokan harinya, ia menandatangani dokumen akhir yang akan membuat Pratama Group jatuh ke tangan Wijaya dalam waktu 3 bulan. Di kantor, Pak Wijaya memuji Aisyah. "Kamu akan jadi mitra junior bulan depan." Aisyah tersenyum, tapi malam harinya ia duduk sendirian di balkon apartemen barunya, memandang lampu kota. Ia ingat pelukan Ratih dulu, ingat janji mereka. Tapi ambisi telah mengubah segalanya. Ia menerima panggilan dari Ratih. "Aku mundur dari posisi ini. Aku tidak mau jadi bagian dari kehancuran ini." Aisyah diam. "Kamu yakin?" tanya Aisyah. Ratih menjawab pelan, "Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak bisa ikut serta lagi." Telepon ditutup. Aisyah merasa kehilangan untuk pertama kalinya sejak tamparan dulu. Pratama Group resmi diakuisisi 2 bulan kemudian. Pak Budi terpaksa menjual saham terakhirnya. Berita itu menghiasi koran bisnis. Aisyah membaca headline itu tanpa ekspresi. Akuisisi selesai. Wijaya Holdings menguasai seluruh aset Pratama Group. Aisyah duduk di ruang kerjanya yang baru, pemandangan kota Jakarta terbentang di jendela. Ia telah mencapai segalanya, jabatan tinggi, kekuasaan, dan balas dendam yang sempurna. Tapi malam itu ia menerima pesan dari Ratih, "Aku pergi ke Surabaya. Aku tidak bisa lagi hidup dengan rahasia dan pengkhianatan ini. Selamat tinggal, Aisyah." Aisyah membaca pesan itu berkali-kali, tangannya gemetar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia ingat semua momen bahagia, semua janji, dan semua keputusan dingin yang ia ambil demi ambisi. Ia pergi ke apartemen lama Ratih, tapi sudah kosong. Di meja ada foto lama mereka berdua di Bandung, tersenyum bahagia. Aisyah duduk di lantai, air mata akhirnya jatuh setelah 12 tahun. Ia telah menang di dunia bisnis, tapi kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Ayahnya, yang kini tinggal di rumah kecil di pinggiran, tidak pernah memakannya. Keluarga besar menjauhinya. Aisyah kini sendirian di puncak, dengan kekuasaan yang terasa hampa. Di kantor, rekan-rekannya memuji keberhasilannya, tapi Aisyah hanya tersenyum tipis.
Ia tahu bahwa setiap langkah maju telah meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Ratih menghilang tanpa jejak, dan Aisyah tidak berani mencarinya. Ia telah memilih ambisi di atas segalanya, dan sekarang ia harus hidup dengan pilihan itu. Benarkah pengkhianatan demi ambisi selalu menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup, atau justru itu yang menghancurkan segalanya?